Laksamana TNI Anumerta, Raden Edi Martadinata atau yang lebih dikenal dengan nama R.E. Martadinata, adalah tokoh ALRI dan pahlawan nasional Indonesia. Ia meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Pendidikan awal. Sekolah dasar His di Lahat lulus pada tahun 1934. Sekolah menengah pertama Mulo, B di Bandung lulus pada tahun 1938. Sekolah menengah atas AMS di Jakarta lulus pada tahun 1941. Sekolah pelayaran Zifat Teknise School tidak sempat menyelesaikan karena pendudukan Jepang. Sekolah pelayaran Semarang, SEPS SPM, sekarang menjadi PIP Semarang hingga pada masa awal pendudukan Jepang. Pelayaran tinggi yang diselenggarakan Jepang sampai ia diangkat sebagai nahoda kapal latih Dai 28 Sakuramaru. Bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia tahun 1945. Perjuangan. Ia menghimpun pemuda bekas siswa pelayaran tinggi dan mereka berhasil merebut beberapa buah kapal milik Jepang di Pasar Ikan Jakarta. Selanjutnya mereka menguasai beberapa kantor di Tanjung Priok dan Jalan Budi Utomo, Jakarta. Setelah pemerintah membentuk BKR, pemuda-pemuda pelaut bekas pelajar dan guru sekolah pelayaran tinggi serta pelaut-pelaut Jawa Unko Keisha yang dikoordinasi oleh M. Pardi, Adam, Martadinata, Suryadi Untoro, dan lain-lain, membentuk BKR Laut Pusat yang dalam perjalanannya berubah menjadi TKR Laut, diubah lagi menjadi Tri Laut dan bulan Februari berganti lagi menjadi ALRI. Penugasan. R.E. Martadinata. Berbagai penugasan yang pernah diemban selama berkarir di Angkatan Laut hingga akhir hayatnya adalah sebagai berikut. Wakil Komandan BKR Laut Jawa Barat, Agustus tahun 1945. Ajudan Kepala Staf Umum TKR Laut, Desember tahun 1945. Kepala Staf Operasi Vemba, Bagian Perencanaan, Maret tahun 1946. Komandan Pendidikan Latihan Opsir Kalibakung Tegal, Jawa Tengah, Maret tahun 1947. Wakil Komandan ALRI di Aceh, Desember tahun 1948. Komandan Kapalri Hang Tuah, Desember tahun 1949. Kepala Staf KDMS, diperbantukan di Staf Al Jakarta, Pej Kepala SO, Agustus tahun 1950. Mengikuti pelayaran ke Belanda dengan kapal Cek Hides, Desember tahun 1950. Komandan Kapalri Gajah Mada, Maret tahun 1951. Perwira So 4 Staf ALRI, Oktober tahun 1952. Kepala Biro Planning Staf ALRI. Kepala Pengawas Pembuatan Kapal di Italia dan Komandan Kalita, Kesatuan Angkatan Laut Italia, Januari tahun 1959. Perwira Spelpada Kasal, April tahun 1959. Menteri Panglima Angkatan Laut, Juli tahun 1959. Panglima Operasi 3 Kotoe, September tahun 1963. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Pakistan, Februari tahun 1966. Kepala Staf Operasi V. Ketika menjabat sebagai Kepala Staf Operasi V, Bagian Perencana, Martadinata mencurahkan perhatian dalam penyelesaian keruwetan ALRI. Salah satunya adalah soal kedudukan dan pembagian tugas antara Embu ALRI di Yogyakarta dengan markas tertinggi, MT ALRI yang berkedudukan di Lawang, yang dibentuk berdasarkan spontanitas pemuda-pemuda pelaut di Jawa Timur. Ia menginginkan agar perwira-perwira senior di Yogyakarta dan di Lawang dapat menyatukan diri dalam wadah markas ALRI yang tunggal. Januari tahun 1947 dibentuk Dewan Angkatan Laut, DAL, yang diserahi tugas menyelesaikan masalah tersebut. Mendirikan SAL dan Kepala Pendidikan Latihan. Penugasan berikutnya adalah mendirikan Sekolah Angkatan Laut, SAL, di Kalibakung, Tegal dan dilanjutkan dengan penugasan sebagai Kepala Pendidikan dan Latihan di Sarangan, Magetan tahun 1948 yang kemudian dikenal dengan nama Special Operation, SO. Martadinata diberi tugas oleh KSAL Subijakto untuk menyelenggarakan sekaligus memimpin SO karena menurut KSAL Subijakto, SO merupakan lembaga pendidikan lanjutan untuk para perwira laut. Pendidikan tersebut diselenggarakan khusus untuk mempersiapkan para perwira laut yang akan bertugas memimpin armada kapal-kapal cepat.
Kapal tersebut dirancang bisa menembus blokade Belanda, agar pasukan Republik tetap memperoleh senjata dan amunisi untuk meneruskan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pendidikan So mengambil tempat di Telaga Sarangan, lereng Gunung Lawu, Jawa Timur. Re Martadinata bersama Suryadi Suryadharma, Wakil Kepala Staf AL Daerah Aceh. Ketika berlangsung agresi militer Belanda II, ia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf AL Daerah Aceh (ALDA), yang bertugas untuk mengendalikan kegiatan staf yang mencakup dua bidang yakni melaksanakan pendidikan dan mengkoordinasi kegiatan armada penyelundup senjata dari luar negeri untuk membantu perjuangan. Kepala Staf Komando Daerah Maritim Surabaya dan Komandan KRI Hang Tuah. Bulan Oktober tahun 1949 ia kembali ke Jawa dan diangkat menjadi Kepala Staf Komando Daerah Maritim Surabaya tahun 1950. Saat itu sudah tercapai gencatan senjata antara RI dan Belanda. Sesuai kesepakatan, Belanda menyerahkan peralatan perangnya kepada Angkatan Perang RI, salah satu di antaranya kapal perang Hams Morotai yang kemudian diubah namanya menjadi RI Hang Tuah dan RE Martadinata diangkat menjadi komandannya. RI Hang Tuah merupakan kapal perang terbesar saat itu, digunakan untuk operasi-operasi militer menumpas pemberontakan gerombolan Andi Aziz di Ujung Pandang dan RMS di Maluku. Tugas belajar. Martadinata kemudian berkesempatan mengikuti pendidikan United States Navy Postgraduate School di AS pada tahun 1953. Selesai mengikuti pendidikan di AS, ia mendapat tugas khusus selama 3 tahun sepanjang tahun-tahun 1957 sampai tahun 1959 di Italia untuk mengawasi pembuatan dua kapal korvet kelas Almirante Clemente yang dipesan RI yaitu RI Surapati dan RI Imam Bonjol. Pada kurun waktu tersebut Martadinata juga sekaligus bertugas mengawasi pembuatan kapal pesanan ALRI di Yugoslavia. Sekembalinya dari Italia, ia diangkat menjadi hakim perwira pada pengadilan tentara di Medan Jakarta dan Surabaya. Menteri Panglima Angkatan Laut. Pada tahun 1959, terjadi pergolakan di dalam tubuh ALRI yaitu adanya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan KSAL yang pada saat itu dipimpin oleh Laksamana Madya R. Subijakto, beberapa perwira yang dimotori oleh Mayor Laut Yos Sudarso dan Mayor KKO Ali Sadikin kemudian disebut sebagai Gerakan 1959 menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan permohonan penggantian KSAL dengan damai dan tanpa kekerasan. Pada awalnya Presiden Soekarno tidak menyetujui permohonan tersebut, namun setelah melihat bahwa gerakan tersebut mendapat dukungan hampir sebagian besar staf ALRI maka Presiden Soekarno memanggil Laksamana Madya R. Subijakto untuk mendiskusikan Gerakan 1959. Dalam pembicaraan tersebut Presiden menyampaikan rencana penggantian KSAL dan ketika Presiden menanyakan siapakah calon yang cocok untuk menjadi KSAL maka Laksamana Madya R. Subijakto mengusulkan Kolonel Laut R.E. Martadinata sebagai penggantinya karena dianggap netral. Pada saat itu Martadinata masih memimpin satuan ALRI mengawasi pembuatan kapal pesanan ALRI di Italia. Setelah menjabat, maka dengan sekuat tenaga ia berhasil mendamaikan kembali golongan-golongan yang saling berlawanan sehingga ALRI tetap utuh dan bersatu. Ketika menjabat KSAL yang kemudian diubah namanya diubah menjadi Menteri Panglima Angkatan Laut, Angkatan Laut Republik Indonesia memiliki kekuatan yang disegani di kawasan Asia Pasifik seiring dengan meningkatnya konfrontasi dengan Belanda berkaitan dengan perebutan Irian Barat. Dengan dicanangkannya Trikora, maka ALRI membeli peralatan tempur dari Rusia dengan jumlah yang cukup banyak antara lain, 1 kapal penjelajah kelas Sverdlov, 8 perusak kelas Skori, 8 frigat kelas Riga, 12 kapal selam kelas Wiskay, dan kapal-kapal pendukung lainnya yang berjumlah hampir lebih dari 100 buah kapal. Selain itu dibeli pula pesawat pembom torpedo Ilyushin Il-28 seri Il-28T dan Il-28U, serta helikopter Mi-4. Pada tahun 1965, terjadi kembali pergolakan di dalam tubuh ALRI yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Perwira Progresif Revolusioner (GPPR). Gerakan ini mengikuti pola Gerakan 1959 yaitu menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan laporan terjadinya kemerosotan kinerja Angkatan Laut karena dikelola oleh para perwira yang tidak profesional serta ketidakpuasan dengan kepemimpinan R.E. Martadinata sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut.
Karena gerakan ini dianggap sebagai pelanggaran militer dan sesuai saran dari Letnan Jenderal Ahmad Yani yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, maka hampir kurang lebih 150 perwira yang terlibat dalam gerakan tersebut di mana termasuk diantaranya J.E. Habibie, mantan Dubes RI di Belanda, dan Pongki Suparjo, mantan Dubes RI di Finlandia, dikeluarkan dari Dinas Angkatan Laut. Sikap Marta Dinata mengenai G30 SPKI. Ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, dalam kapasitas sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut, RE. Marta Dinata segera memberikan reaksi mengutuk gerakan tersebut dan menyatakan ALRI bekerja sama dengan AD untuk menumpas G30 SPKI. Tindakannya tersebut ternyata tidak disenangi oleh Presiden Soekarno sehingga jabatannya sebagai Menteri Panglima Angkatan Laut dicopot dan digantikan oleh Laksamana Muda Muljadi. Marta Dinata kemudian diangkat menjadi Duta Besar berkuasa penuh RI untuk Pakistan. Kepangkatan: Kapten AK, Mayor 1950. Mayor Laut 1953. Letnan Kolonel Laut 1957. Kolonel Laut 1959. Komodor Laut 1959. Laksamana Muda Laut 1960. Laksamana Madya Laut 1964. Laksamana 1966. Pengabdian terakhir. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ABRI ke-21, RE. Marta Dinata kembali ke Indonesia mendampingi 3 tamu dari Pakistan yaitu Kolonel Laut Maswar bersama istri serta Nyonya Rauf, istri dari Deputi I Kepala Staf Angkatan Laut Pakistan. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1966, mereka mengadakan perjalanan menaiki helikopter Alut-2 milik ALRI dengan dikemudikan pilot Letnan Laut Charles Willy Kairupan, yang ternyata dalam perjalanan menabrak bukit di riung gunung. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang dan pilot, termasuk Laksamana Laut RE. Marta Dinata. Pemerintah RI menganugerahi gelar pahlawan nasional karena pengabdiannya untuk negeri ini. Kehidupan pribadi. RE. Marta Dinata menikah dengan Sutiarsi Suraputra dikarunia 5 putri 2 putra yaitu Suhaeni Marta Dinata, Siti Hadijah Marta Dinata, Judiati Marta Dinata, Irzansyah Marta Dinata, Siti Mariam Marta Dinata, Vittorio Kuntadi Marta Dinata, Roswita Rianti Marta Dinata. Penghargaan Pahlawan Nasional atas jasa dan perjuangannya, RE. Marta Dinata dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 220 tahun 1966 pada tanggal 9 April tahun 1966.